Selamat datang. Kali ini tumpukan sumber yang Anda berikan menyajikan dua kata yang seperti kutub utara dan selatan, karunia dan azab. Betul. Di satu sisi ada janji anugerah, rahmat, kebaikan yang melimpah. Di sisi lain ada peringatan keras tentang siksa, hukuman, dan konsekuensi yang pedih. Keduanya selalu muncul beriringan. Dan seringkali kita melihatnya sebagai sistem reward and punishment yang sederhana kan? Berbuat baik, dapat hadiah. Berbuat jahat, ya dapat hukuman. Iya, hitam putih. Tapi dari ayat-ayat yang Anda kumpulkan ini, gambaran yang muncul itu jauh lebih kompleks dan jujur saja jauh lebih menarik dari itu. Nah, itu dia yang akan kita kulik. Kita akan coba bedah dinamika antara karunia dan azab ini langsung dari ayat-ayat yang Anda pilih. Oke. Kita nggak akan bicara sejarah atau konteks turunnya ayat, tapi murni melakukan analisis deskriptif dari teksnya. Apa sih definisi karunia sebenarnya? Apa yang jadi pemicu azab? Dan yang paling penting, gimana cara kerja hubungan keduanya? Persis. Mari kita langsung masuk. Oke, kita mulai dari yang terasa lebih positif dulu deh. Karunia. Kalau saya tanya orang di jalan, apa itu karunia Tuhan? 9 dari 10 mungkin akan jawab, rezeki, uang, kesehatan. Jabatan. Sesuatu yang material. Benar. Tapi ayat pertama di tumpukan Anda, surat Ali Imran ayat 164, itu rasanya langsung membongkar asumsi itu. Langsung dibongkar, betul. Ayat itu bilang, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Oke, Yang tugasnya membacakan ayat, membersihkan jiwa, dan mengajarkan kitab serta hikmah. Jadi menurut ayat ini, karunia terbesar, the ultimate gift, bukanlah sesuatu yang bisa kita pegang. tapi justru berupa petunjuk, pengetahuan. Tepat. Kenapa ya petunjuk? Bukan misalnya kesehatan atau kekayaan yang dianggap sebagai karunia terbesar di sini, rasanya agak, gimana ya, kontraintuitif. Karena dalam kerangka berpikir ini, petunjuk adalah katakanlah software atau sistem operasinya. Karunia lain seperti kesehatan, kekayaan, waktu luang, itu semua hardware. Hardware canggih tanpa software yang benar bisa jadi rongsokan atau lebih buruk lagi, jadi alat perusak. Jadi percuma punya Ferrari kalau nggak tahu cara nyetir gitu ya. Atau malah dipakai untuk hal yang salah. Petunjuk inilah yang membuat semua karunia lain jadi bermakna. Ini ditegaskan lagi di surat An-Nisa ayat 113, yang menyebut diturunkannya kitab dan hikmah. Serta diajarkannya manusia hal yang tidak mereka ketahui. Adalah karunia Allah yang sangat besar. Sangat besar. Jadi ini mengubah cara pandang kita secara fundamental. Karunia itu bukan apa yang Anda dapatkan, tapi lebih ke pemahaman yang Anda miliki. Kapasitas untuk membedakan mana yang benar dan salah. Nah, itu dia. Itu menarik karena artinya karunia terbesar itu bukan sesuatu yang bisa kita pamerkan, tapi sesuatu yang kita rasakan di dalam. Sebuah kejernihan berpikir. Tepat. Dan dari fondasi petunjuk, itu baru muncul bentuk-bentuk karunia lain yang lebih konkret. Misalnya, perlindungan. Anda juga memberikan surat Al-Maidah ayat 11. Iya. Di mana Allah menahan tangan orang-orang yang mau berbuat jahat. Ini karunia dalam bentuk keamanan yang aktif, yang mengatakan sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Nah, kerugian di sini jelas bukan soal bangkrut secara finansial. Bukan ya? Tentu bukan. Ini kerugian spiritual, kehilangan arah, tersesat. Disinilah konsep rahmat atau kasih sayang jadi payung besarnya. Oke. Rahmat ini sifatnya sangat proaktif. Di surat Yusuf ayat 87, bahkan ada larangan eksplisit untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini sinyal kuat bahwa pintu itu selalu terbuka. Nggak peduli seberapa jauh seseorang melenceng. Tunggu, ini bagian yang menarik. Kalau pintu rahmat selalu terbuka, berarti karunia itu bukan sesuatu yang turun secara acak seperti lotre, Bukan. tapi ada mekanismenya. Sesuatu yang bisa kita undang. Nah, disitulah letak kuncinya. Dan ini membawa kita ke salah satu ayat paling provokatif dalam tumpukan sumber Anda, yaitu surat An-Nisa ayat 147. Yang mana itu? Ayat ini tidak memberi pernyataan, tapi justru melontarkan pertanyaan retoris yang tajam. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Wah, itu pertanyaan yang membalikkan seluruh logika. Biasanya kita bertanya, kenapa ya saya dihukum? Betul.
Ayat ini justru bertanya dari sisi Tuhan, buat apa aku repot-repot menghukummu kalau syaratnya sudah terpenuhi? Ini seolah-olah menempatkan bola sepenuhnya di tangan manusia. Tepat sekali. Ayat itu secara eksplisit mengaitkan syukur dan iman sebagai dua kunci pembuka pintu karunia dan rahmat. Oke, iman sebagai fondasi. Tapi syukur ini apa artinya? Sekedar bilang terima kasih, lebih dari itu. Syukur itu artinya menggunakan karunia yang sudah ada, terutama karunia petunjuk tadi, sesuai fungsinya. Gini nih analoginya. Silakan. Kalau kita diberi mobil sport mewah, syukur itu bukan cuma bilang, wah makasih mobilnya, tapi juga memakai mobil itu untuk kebaikan. Mengantar orang sakit, misalnya, bukan untuk balapan liar. Masuk akal. Petunjuk itu adalah buku manualnya, dan syukur adalah cara kita menyetir dengan benar. Oke, jadi konsep karunia ini sangat condong ke arah rahmat, petunjuk, dan pilihan aktif manusia. Tapi kalau kita lihat sumber yang Anda kasih, ini kan kayak yin dan yang. Di satu sisi ada rahmat yang melimpah, tapi di sisi lain, kata azab ini muncul berkali-kali. Kontrasnya tajam banget. Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu datangnya azab menurut ayat-ayat ini? Sama seperti karunia, azab juga tidak digambarkan sebagai sesuatu yang acak atau didasari emosi murka semata. Ada pola sebab akibat yang sangat jelas. Ada polanya, ya? Sumber Andi menyebutkan beberapa pemicu utama. Iya, saya catat ada 3 yang berulang. Pertama, mendustakan para rasul, seperti di surat Shot ayat 14. Betul. Kedua, berbuat zalim, yang mungkin bahasa sehari-harinya adalah menindas, tidak adil, atau aniaya, seperti disebut di surat Al-An'am ayat 47. Yap. Dan ketiga, melampaui batas. Ini istilah dari surat Al-Mu'min ayat 43. Jadi intinya adalah penolakan, ketidakadilan, dan ekses. Dan yang menarik, konsekuensi dari tindakan-tindakan ini bisa terjadi dalam 2 arena. Dunia dan akhirat. Oh, dibedakan ya? Surat Ar-Ra'd ayat 34 membedakannya dengan sangat jelas. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras. Jadi, ada konsekuensi yang bisa dirasakan langsung di sini sekarang. Dan ada konsekuensi final yang ditunda. Benar. Nah, soal azab di dunia ini sering jadi perdebatan. Di sumber ini disebutkan kelaparan atau kalah perang sebagai bentuk azab dunia. Contohnya ya. Contohnya, di surat Ad-Dukhan, soal kaum musyrikin yang ditimpa kelaparan. Atau konteks perang Uhud, di mana kekalahan disebut ujian. Tapi bukankah hal seperti itu bisa terjadi karena sebab akibat yang natural? Maksudnya? Iya, kelaparan karena kemarau. Kalah perang karena strategi yang buruk. Di mana letak campur tangan ilahinya menurut perspektif ini? Pertanyaan yang sangat bagus. Dari perspektif teks-teks ini, nggak ada pemisahan antara sebab akibat natural dan kehendak ilahi. Keduanya berjalan beriringan. Oh, jadi satu kesatuan. Betul. Kemarau mungkin punya penjelasan ilmiah, tapi dalam narasi ini, kemarau itu diizinkan terjadi atau bahkan dijadikan sebagai medium untuk sebuah pesan. Jadi, azab duniawi di sini berfungsi ganda. Sebagai akibat logis dari tindakan, misalnya perpecahan menyebabkan kekalahan, dan sebagai peringatan atau teguran. Semacam cubitan gitu ya? Persis. Sebuah cubitan sebelum pukulan yang lebih keras di akhirat. Oke. Jadi ada azab duniawi sebagai peringatan, ada azab akhirat yang lebih keras. Sampai di sini sistemnya terdengar cukup keras dan mengintimidasi. Bisa jadi. Tapi kemudian, di tengah tumpukan ayat tentang hukuman ini, ada satu ayat yang rasanya seperti membalikkan meja. Surat Al-An'am ayat 160. Ya. Ayat ini seperti membocorkan rumus matematika di balik sistem ini. Dan rumusnya ini luar biasa. Ayat itu mengatakan, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. 10 kali lipat. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Ini adalah sebuah sistem yang sengaja dibuat tidak seimbang, asimetris. Asimetris, itu kata yang tepat. Kejahatan dibalas setimpal 1:1, adil. Adil, tidak lebih, tidak kurang. Tapi kebaikan, Dibalas minimal 10 kali lipat. Ini kan gila. Ini bukan lagi sekedar neraca keadilan. Ini seperti program bonus poin yang super royal. tepat. Asimetri inilah kunci untuk memahami hubungan antara keadilan dan rahmat dalam sistem ini. Keadilannya itu sempurna dan presisi. Satu kejahatan dibalas satu, tapi rahmat dan karunia-Nya Melampaui itu semua.
jauh mau melampaui batas keadilan. Ini menyiratkan bahwa pengaturan default dari sistem ini condong luar biasa ke arah pengampunan dan penghargaan. Jadi tujuan utamanya bukan menghukum. Tujuan utamanya memberi hadiah. Hukuman ada sebagai konsekuensi dari keadilan yang absolut, tapi kemurahan hatinya jauh lebih dominan. Tunggu. Jadi kalau kita sambungin ayat tentang syukur dan iman tadi dengan konsep azab dan asimetri ini, berarti posisinya bukan kita pasif menunggu dihukum atau dikasih hadiah ya? Bukan sama sekali. Justru kita yang proaktif mengundang salah satunya dalam sebuah sistem yang dari sadanya sudah didesain untuk mempermudah kita dapat hadiah. Persis. Anda merangkumnya dengan sempurna. Alur ceritanya adalah sebab akibat yang digerakkan oleh kehendak bebas manusia. Syukur dan iman membuka pintu karunia yang sudah berlipat ganda. Sebaliknya, Utamanya, tapi manusia kan nggak sempurna. Pasti ada kalanya salah langkah, tergelincir. Kalau sudah masuk ke jalur yang menuju azab, apakah itu jalan satu arah? Game over? nah, disinilah sistem ini menunjukkan fleksibilitasnya lagi. Ada dua konsep penting yang muncul di sumber Anda. Pertama, taubat atau pertobatan. Oke. Surat Fusilat ayat 43 dengan indah menyandingkan dua sifat Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih. Keduanya disebut bersamaan. Kehadiran kata ampunan yang diletakkan persis di samping hukuman seolah-olah mengatakan selalu ada pintu putar balik di jalan menuju azab itu. Selalu ada kesempatan untuk U-turn. Selalu. Dan yang kedua, ada juga konsep penundaan, kan? Ini juga menarik. Surat Ibrahim ayat 42 bilang, Allah tidak lalai, tapi memberi tangguh kepada orang zolim. Apa fungsi penangguhan ini? Ini menunjukkan sebuah mekanisme keadilan yang sangat sabar dan cermat, bukan yang reaktif dan instan. Penangguhan ini bisa punya banyak makna. Seperti? Bisa jadi itu adalah kesempatan bagi si pelaku untuk sadar dan bertaubat. Atau bisa jadi itu adalah cara untuk membiarkan tindakan kezoliman mereka terungkap sepenuhnya, sehingga nggak ada lagi alibi nanti. Oke. Yang jelas, ini bukan berarti pembiaran. Ini adalah penundaan strategis dalam sebuah sistem keadilan yang kompleks dan tidak terburu-buru. Oke, jadi kalau kita rangkum sejauh ini, karunia dan azab bukanlah dua kekuatan kosmik acak yang saling berperang. Keduanya adalah bagian dari sebuah tatanan ilahi yang sangat teratur. Benar. Tatanan ini berlandaskan pada pilihan sadar manusia, keadilan yang presisi, dan yang terpenting, rahmat yang luar biasa melimpah yang membuat sistemnya sangat bias ke arah penghargaan. Sebuah rangkuman yang bagus. Karunia berbesarnya adalah petunjuk, dan azab adalah konsekuensi logis saat petunjuk itu secara sadar ditolak. Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran penutup, ada satu rangkaian ayat yang Anda berikan dari surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35 yang benar-benar menantang semua asumsi kita tentang apa itu karunia. Oh, yang mana ini? Ayat-ayat ini melukiskan sebuah skenario hipotetis yang radikal. Oh, saya ingat yang ini. Gambaran tentang rumah dengan atap perak dan tangga perak itu kan? Betul. Ayat-ayat itu pada dasarnya mengatakan, seandainya tidak ada kekhawatiran bahwa seluruh umat manusia akan menjadi kafir, Oke. Allah bisa saja dengan mudah memberikan kepada orang-orang yang tidak beriman itu kemewahan dunia yang paling puncak. Rumah-rumah mereka punya atap dari perak, tangga dari perak, pintu-pintu perak, sofa mewah, bahkan perhiasan emas. Semua kemewahan duniawi diberikan kepada mereka yang mengingkarinya. Bisa jadi. Itu gambaran yang mencengangkan. Kemewahan duniawi yang paling paripurna justru hampir diberikan kepada mereka yang menolak Tuhan. Logikanya terbalik-balik. Persis. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan penutup yang sangat penting untuk Anda renungkan. Selama ini, kita mungkin sering mengukur karunia Tuhan dari apa yang bisa kita lihat. Kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas. Tentu. Kita melihat orang yang sukses secara materi dan berpikir, wah, dia pasti sangat diberkahi Tuhan. Iya, hidupnya enak. Tapi ayat-ayat ini justru memaksa kita untuk bertanya, apakah karunia yang kasat mata di dunia ini benar-benar tanda keriduan Tuhan? Atau jangan-jangan itu semua hanyalah kesenangan hidup duniawi yang nilainya sangat kecil, dan karunia yang paling sejati, iman, petunjuk, ketenangan batin, justru seringkali tidak terlihat, tidak berkilau, dan sama sekali tidak tercermin dalam kemewahan dunia.
Sebuah paradoks ya. Sebuah paradoks yang menantang kita untuk mendefinisikan ulang apa sebenarnya karunia yang kita kejar.